Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Mufidah dari Fakultas Hukum Semester 6B Universitas Sunan Bonang Tuban. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hukum jaminan, yaitu subjek hukum jaminan dan juga objek hukum jaminan. Subjek hukum jaminan ialah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum terdiri dari dua jenis, manusia biasa, naturally person. Manusia biasa, naturally person, manusia sebagai subjek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku dalam hal itu. Menurut pasal 1 KUH Perdata menyatakan bahwa mati hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak kewarganegaraan. Setiap manusia pribadi, naturally person, sesuai dengan hukum dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali dalam undang-undang dinyatakan tidak cakap, seperti halnya dalam hukum telah dibedakan dari segi perbuatan-perbuatan hukum adalah sebagai berikut. Cakap melakukan perbuatan hukum dalam orang dewasa menurut hukum telah berusia 21 tahun dan berakal sehat. 2. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, belum mencapai usia 21 tahun. Orang ditaruh di bawah pengampunan yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk, atau pemboros. Orang wanita dalam perkawinan yang bersatu sebagai istri. Badan hukum reh person. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum, melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya. 1. Badan hukum publik. Public reh person. Badan hukum publik. Public reh person adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Dengan demikian, badan hukum publik merupakan badan hukum negara yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu, seperti negara Republik Indonesia, pemerintah daerah tingkat 1 dan 2, Bank Indonesia, dan perusahaan negara. 2. Badan hukum privat atau private reh person. Badan hukum privat atau private reh person adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang di dalam badan hukum itu. Dengan demikian, badan hukum privat merupakan badan hukum swasta yang didirikan orang untuk tujuan tertentu, yakni keuntungan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain menurut hukum yang berlaku secara sah, misalnya perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan badan amal. Objek hukum jaminan menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Jenis objek hukum kemudian berdasarkan pasal 503 sampai 504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi dua, yakni benda yang bersifat kebendaan, materi kegoderan, dan benda yang bersifat tidak kebendaan atau imateri kegoderan. Benda yang bersifat kebendaan atau materi kegoderan. Benda bersifat kebendaan atau kegoderan adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah atau berwujud, meliputi benda bergerak, tidak tetap, berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. Dibedakan menjadi sebagai berikut. Benda bergerak karena sifatnya menurut pasal 509 KUH Perdata
adalah benda yang dapat dipindahkan, misalnya meja, kursi, dan yang dapat berpindah sendiri, contohnya ternak. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang menurut pasal 511 KUH Perdata adalah hak-hak atas benda bergerak, misalnya hak memungut hasil atau urut gebruik atas benda-benda bergerak, hak pakai atau gebruik atas benda bergerak, dan saham-saham perseroan terbatas. Benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, misalnya pohon, tumbuh-tumbuhan, area, dan patung. Benda tidak bergerak karena tujuannya, yakni mesin, alat-alat yang dipakai dalam pabrik. Mesin senebar benda bergerak, tetapi yang oleh pemakainya dihubungkan atau dikaitkan pada bergerak yang merupakan benda pokok. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang. Ini berwujud hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak, misalnya hak memungut hasil atas benda yang tidak dapat bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak, dan hipotek. Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang, hak jamin, yang melekat pada kreditur yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan prestasi terhadap suatu prestasi perjanjian. Macam-macam pelunasan hutang. Jaminan umum. Benda tersebut bersifat ekonomis, dapat dinilai dengan uang. Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain. Jaminan khusus. Gadai. Hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang. Hipotek. Suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil pergantian daripadanya bagi pelunasan suatu perhutangan. Hak tanggungan. Hak jaminan atas tanah yang dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur yang lain. Fidusia. Suatu perjanjian asesor antara debitur dan kreditur yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atau benda bergerak milik debitur kepada kreditur. Hak jaminan. Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang atau hak jaminan. Jaminan umum. Pelunasan hutang dengan jaminan umum didasarkan pada pasal 1131 KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata. Dalam pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur, baik yang ada maupun yang akan ada, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya. Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yakni besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Dalam hal ini, benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan antara lain, benda tersebut bersifat ekonomis atau dapat dinilai dengan uang. 2. Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain. Jaminan khusus. Pelunasan hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Gadai. Dalam pasal 1150 KUH Perdata disebutkan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang. Selain itu, memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, dan biaya-biaya itu didahulukan. Sifat-sifat gadai, yakni gadai adalah untuk benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
Gadai bersifat aksesoris, artinya merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai debitur itu lalai membayar hutangnya kembali. Adanya sifat kebendaan, syarat inbezit stealing, artinya benda gadai harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai atau benda gadai diserahkan dari pemberi gadai kepada pemegang gadai. Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri. Hak preferensi, hak untuk didahulukan. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian hak gadai tidak akan menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari hutang. Oleh karena itu gadai tetap melekat atas seluruh bendanya. Objek gadai adalah semua benda bergerak dan pada dasarnya bisa digadaikan baik benda bergerak berwujud maupun benda bergerak yang tidak berwujud yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan berbagai hutang, yakni berwujud surat-surat piutang kepada pembawa, aan tender atas tunjuk, aan to order dan atas nama upnam serta hak paten. Hipotek. Hipotek berdasarkan pasal 1162 KUH Perdata adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil pergantian daripadanya bagi pelunasan suatu perhutangan atau verbentenis. Sifat-sifat hipotek yakni 1. Bersifat aksesoris, yakni seperti halnya dengan gadai. 2. Mempunyai sifat Zatzgevolk, droit de suite, yaitu hak hipotek senantiasa mengikuti bendanya dalam tagihan tangan siapapun benda tersebut berada dalam pasal 1163 ayat 2 KUH Perdata. 3. Lebih didahulukan pemenuhannya dari piutang yang lain atau droit de preference berdasarkan pasal 1133 sampai dengan 1134 ayat 2 KUH Perdata. 4. Objeknya benda-benda tetap. Objek hipotek, yakni sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, hipotek berlaku untuk benda tidak bergerak termasuk tanah, namun sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan berlakunya undang-undang hak tanah, maka objek hipotek hanya meliputi hal berikut. 1. Kapal laut dengan bobot 20 meter kubik ke atas berdasarkan pasal 509 KUH Perdata, pasal 314 ayat 4 KUH Dagang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang pelayaran. Sementara itu, kapal berdasarkan pasal 509 KUH Perdata menurut sifatnya adalah benda bergerak karena bisa berpindah atau dipindahkan, sedangkan berdasarkan pasal 510 KUH Perdata, kapal-kapal, perahu-perahu, perahu tambang, gilingan-gilingan, dan tempat pemandian yang dipasang di perahu atau berdiri terlepas dan benda-benda sejenis itu adalah benda bergerak. Kesimpulan video kali ini dapat kita simpulkan yaitu subjek hukum jaminan dan juga objek hukum jaminan. Subjek hukum jaminan itu adalah kita sendiri atau manusia, sedangkan objek hukum jaminan ialah benda yang kita jaminkan atau benda yang kita serahkan untuk dijaminkan berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Walaupun saya pada kali ini menyampaikan materi ini lewat slide yang diberikan oleh dosen pembimbing saya, namun kita harus tetap dapat menyimpulkan atau dapat memahami setiap slide-slide yang diberikan oleh dosen pembimbing. Pada kali ini saya akan menyampaikan suka duka saya mengerjakan tugas video dengan laptop yang rusak, dengan segala macam kegiatan yang mungkin sangat padat dan sangat beresiko. Karena di sini mau ngeprint tidak ada, mau beli apapun itu yang di desa ya itu jarang ada, mau beli obat juga harus ke kota. Jadi ya sangat sulit, apalagi masa pandemi COVID-19 ini semua orang berpikir bahwa
Ini adalah masa-masa sulit yang harus kita hadapi, karena tidak banyak orang yang di luar sana yang bisa melakukan semua kegiatannya di rumah. Mereka harus punya punya uang untuk bisa di rumah, untuk membeli ini, membeli itu. Ada juga yang tidak bisa membeli masker. Kita termasuk orang-orang yang beruntung karena kita kita sudah punya hal yang cukup untuk kita berada di rumah. Banyak orang di luar sana hidup di jalanan, tapi mereka tidak dapat membeli masker, mereka tidak dapat membeli makan. Pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang begitu banyak kepada setiap kalangan, baik itu pengusaha, baik itu pebisnis, baik itu orang-orang yang tidak mampu, apalagi orang-orang yang tidak bekerja, dan mereka kebanyakan jadi tulang punggung keluarga. Dan banyak orang yang juga di PHK di pabrik-pabrik itu, yang pada akhirnya mereka melakukan segala cara untuk mendapatkan uang. Banyak sekali berita yang saya lihat bahwa semua orang, banyak yang berbondong-bondong melakukan sesuatu yang istilahnya itu merugikan dirinya sendiri. Saya juga dapat melihat bahwa tidak semua orang yang di luar sana itu dapat berpikir seperti kita. Di luar sana juga banyak orang yang melakukan kejahatan karena pandemi COVID-19 ini, karena mereka butuh biaya. Apalagi ini adalah masa-masa di mana kita akan lebaran, kita akan puasa. Banyak dampak yang begitu negatif ataupun positif. Kalau positifnya adalah banyak orang di luar sana yang punya kesadaran diri untuk berbagi kepada sesama, untuk memberikan bantuan. Tapi yang saya herankan malah akhir-akhir ini terdapat seorang YouTuber yang melakukan prank yang berbentuk sembako yang berisikan sampah. Sungguh hati saya sangat miris melihat itu. Dan semoga itu tidak akan terulang lagi atau ditiru oleh generasi-generasi kita selanjutnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.